Shalom, Salam. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat bersuka cita bisa bertemu kembali dengan pemirsa di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini, pelajaran Sekolah Sabat kita berjudul Dosa, Injil, dan Hukum. Kita akan mempelajari tiga hal aspek ini selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak atas berkat indah yang kami rasakan. Kami bisa berkumpul di sini untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Bantu kami untuk bisa mengerti, buka pikiran dan hati kami, agar firman-Mu bisa masuk dan kami bisa melakukannya dan juga mengerti akan apa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bantu kami Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ayat inti satu pelajaran minggu ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 93 sampai 94. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Dosa itu bukanlah sesuatu hal yang tabu lagi, kita sudah hidup bersama-sama dengan dosa setiap hari. Kita melakukan dosa juga mungkin hampir setiap hari ada saja pelanggaran ataupun kesalahan atau sesuatu hal yang kita lakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Bahkan saking kita sudah sering hidup dengan dosa, kita meremehkan dosa. Ya sudahlah kita lakukan saja orang sudah biasa. Atau bahkan ketika kita tahu itu dosa, kita tawar-menawar dengan Tuhan. Ah sudah itu hanyalah dosa kecil dibandingkan yang lain, dosa yang lebih besar, dosa saya nggak ada apa-apanya. Padahal ada satu ayat yang kita semua tahu dan kita semua hafal. Upah dosa adalah maut. Kita tahu begitu besar dampak dosa dalam hidup kita, sehingga membuat kita akhirnya tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan kekekalan. Karena selama kita hidup, ketika kita melakukan dosa, dosalah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita nyaman dengan melakukan dosa, semakin kita berani melakukan dosa, maka akan semakin jauh hubungan kita dengan Tuhan. Dan bahkan mungkin ketika kita bertemu dengan sesama kita, teman-teman kita, saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, ketika kita melihat dia melakukan dosa, kita akan membiarkannya karena kita lebih memilih hubungan yang baik dengan teman kita atau saudara kita dibandingkan hubungan yang baik antara dia dengan Tuhan atau hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Karena kita sering menghindari pembicaraan dosa. Kita menghindari pembicaraan tentang pelanggaran-pelanggaran besar ataupun kecil yang sering dilakukan teman-teman dan saudara kita. Karena kita takut menyakiti hati dia. Dan memang pergumulan dengan dosa itu sangatlah sulit. Tetapi ketika kita berhasil melakukannya, hasilnya itu sangat luar biasa, yaitu kekekalan. Oleh karena itu, 1 minggu ini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan datang dengan hukumnya dan memperkenalkannya kepada kita. Dan bagaimana hukum itu yang akan bisa menolong kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga akan mempelajari mengenai tokoh Simon dan bagaimana dia bisa jatuh ke dalam dosa, pertarungan yang harus dialaminya, dan betapa seriusnya dampak dosa dalam hidup kita. Kita juga akan mempelajari apa itu hukum Allah dan mengapa Allah memberikan hukumnya kepada kita. Dan bagaimana hubungan Injil dengan hukum dan bagaimana Injil bisa menunjukkan mengapa kita itu perlu diampuni, dibenarkan, dan juga ditebus. Dan bagaimana kita tidak akan bisa melakukan kehendaknya tanpa terlebih dahulu mengenalnya. Kita akan mulai pelajaran 1 minggu ini dengan topik yang pertama yaitu pengalih perhatian dan pencobaan. Kita akan sama-sama pelajari yang akan dijelaskan oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry melanjutkan pengantar yang sudah disampaikan oleh Saudari Beatrice. Jadi 1 minggu ini kita akan belajar apa alasan mengapa Allah memberikan hukum dan nanti apa akibat kalau kita melanggar. Dan sekarang salah satu yang membuat kita melanggar hukum atau jatuh ke dalam dosa adalah apa yang
dalam hidup kita ini sering menjadi pengalih perhatian dan kita bermain-main dengan pencobaan. Salah satu pelajaran mahal yang diberikan kepada kita adalah pelajaran dari Simpson. Ya, bagaimana Simpson bermain-main dengan pencobaan. Ya, dia tahu bahwa dia sudah dipilih Allah untuk menjadi juru kabar Allah, tetapi dia mencoba menganggap enteng dengan hal lain yang membuat dia jatuh, yaitu apa? Wanita. Dua kali di dalam Alkitab dicatat secara khusus. Di Hakim-Hakim 14 dia tertarik dengan seorang gadis dari Filistin, dan di Hakim-Hakim 16 dibahas bagaimana dia tertarik dengan Delila dan dia akhirnya jatuh, ya, akhirnya jatuh oleh karena apa? Oleh karena dia mengira bahwa dirinya kuat, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi pencobaan itu. Dia pikir karena dia diberikan kekuatan secara khusus, itu nggak masalah bagi dia. Tapi akhirnya apa? Dia jatuh di dalam dosa, terutama terhadap apa? Wanita. Nah, pemirsa The Shape Ministry, ya, bagaimana akibat dosa pertama sekali terjadi di surga itu hingga sekarang itu meneruskan apa? Pertentangan kosmis yang masih berlangsung. Ya, dan kita adalah objek dari pertentangan itu. Nah, dia tahu, iblis tahu bahwa tidak ada waktu sedikit pun bagi dia yang perlu dibuang-buang, sehingga dia kerahkan segala usaha, segala kuasa, segala daya yang dia miliki sebelum Yesus datang. Kalau bisa dia sebanyak mungkin menghalangi apa? Menghalangi hubungan kita supaya tidak dekat dengan Allah. Nah, setan punya cara yang halus, ya. Setan punya cara yang halus untuk membuat kita terdistract, ya, teralihkan perhatian kita dari Allah. Ya, kadangkala yang disebut halus itu bukan sesuatu yang terang-terangan salah, ya. Misalnya katakan setan tidak langsung menyuruh kita untuk membunuh, mencuri, bukan, tetapi dia dialihkan perhatian kita kepada sesuatu yang memang sebenarnya tidak salah. Sebagai contoh, masalah apa? Dia habiskan waktu kita terkait waktu dan energi kita, ya, sehingga apa? Kita punya waktu sangat sedikit sekali dengan Allah. Bisa saja misalnya pekerjaan. Apakah bekerja salah? Tidak salah. Ya, lalu medsos, apakah medsos salah? Tidak salah punya medsos. Belanja, apakah salah? Tidak. Olahraga atau hobi, makan tidak salah. Tapi, ya, tapi setan, ya, dengan halus misalnya masalah pekerjaan dibuat kita sesibuk mungkin sehingga kita lupa Allah. Dibuat kita sebegitu tergantungnya kepada medsos. Setiap saat kita tidak bisa lepas dari medsos, mengecek, ya, mengecek status orang lain, status kita, ya, atau mungkin belanja tidak bisa. Ya, sekarang mungkin kita tidak semua lagi habis waktu untuk pergi belanja ke pasar atau supermarket. Tapi kita bisa saja habis waktu membuka di handphone untuk apa? Melihat-lihat belanja online misalnya, padahal belum tentu juga kadang kita beli. Olahraga yang berlebihan, ya, hobi, makanan juga, ya, makanan kita tidak dibuat oleh iblis untuk langsung memakan makanan yang haram. Tapi apa? Kita dibuat gelojoh atau tamak terhadap makanan, ya, nggak bisa berhenti, atau bahkan kita bisa memburu makanan yang begitu jauh, ya, berjam-jam kita kita pergi ke sana, tapi kita sedikit waktu untuk belajar apa? Belajar firman Tuhan. Kita rela memburu makanan yang viral, ya, walaupun jauh dari kita, bahkan mahal, bahkan antri, ya, antri yang tidak wajar, tapi demi sesuatu yang viral. Nah, ini hal-hal yang membuat kita teralihkan, ya. Kita pikir bahwa kita kuat, ya, tapi akhirnya apa? Kita mengkonsumsi itu secara berlebihan, ya. Jadi akhirnya waktu kita hanya sedikit sekali yang tersisa untuk apa? Untuk Allah. Pemirsa The Save Ministry, iblis itu, setan itu sangat tahu kelemahan kita. Dia tahu apa yang mudah mengalihkan perhatian kita. Sehingga waktu kita habis tidak ada untuk apa? Untuk bercengkerama dengan Allah. Lalu apakah Allah akan diam begitu saja? Oh, tidak. Allah tidak tinggal diam. Walaupun Allah menegur kita, terutama kita umat Laodikia yang suam-suam kuku.
Dia pernah sebagai manusia, dia bisa merasakan beban kita, dia bisa merasakan tekanan hidup kita. Oleh karena itu apa? Dia selalu menawarkan apa? Dia selalu menawarkan agar agar kita menjalin hubungan dengan dia karena dia menyadari bahwa tanpa waktu yang konsisten bercengkrama berhubungan dengan Allah Bapanya, dia pasti akan apa? Akan jatuh. Oleh karena itu pemirsa di Save Ministry, kita diminta agar apa? Kita diminta agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam apa? Di dalam melawan dosa kita. Yesus tahu siapa kita. Iblis juga tahu kelemahan dan tahu bagaimana menyerang kita. Oleh karena itu, kita diminta agar apa? Agar kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyita perhatian dan waktu kita, yang membawa kita ke dalam pencobaan. Iblis itu tidak langsung terang-terangan sekali lagi. Dia hanya merubah cara pikir kita, niatan kita. Sehingga apa? Akhirnya tindakan kita pun berubah. Tapi ingatlah, dengan kita memiliki iman, seperti yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Dengan kita memiliki iman yang tetap teguh kepada Allah, kita akan apa? Kita akan dikuatkan. Iman itu datang dari mana? Dari pendengaran kita. Dari apa yang kita pelajari dari firman Allah. Dengan teguh berpegang teguh kepada firman Allah, menjalin hubungan melalui doa, maka kita apa? Maka kita akan terhindar dari hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dan menjauhkan kita dari pencobaan. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa di Shape Ministry untuk pelajaran yang pertama. Baik, Pak Tobing. Untuk pelajaran yang kedua, melanjutkan dari topik yang sebelumnya, yaitu mengenai benteng dalam hubungan saya dengan Allah. Dari setiap dosa yang kita lakukan, ada dampak yang signifikan membuat kita jauh dengan Allah. Mengapa dosa itu begitu berbahaya? Silakan, Pak Tobing. Baik, pemirsa di Shape Ministry, mengapa dosa itu berbahaya? Ya kan begitu berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita dibentengi dari dosa itu? Lalu apa sih yang membuat kita akhirnya roboh, ya, roboh benteng pertahanan kita terhadap dosa, ya. Padahal mungkin kita berpikir hendak memperkuat diri kita, tetapi kita pikir ya seperti kita katakan tadi, kita pikir bahwa setan itu akan menyerang dengan terang-terangan, tidak. Tapi apa? Tapi setan menyerang dengan berbagai macam cara yang halus. Salah satu apa? Dalam pelajaran hari ini. Salah satu adalah pertama, seperti Simpson, ya seperti Simpson, merasa diri teguh, merasa diri kuat. Mana mungkin, saya kan sudah dalam kebenaran ini dari lahir, ya saya sudah mengenal kebenaran ini dari lahir, nggak mungkin lah saya bisa jatuh. Perasaan kuat, perasaan bahwa kita mampu menghadapi cobaan itu nomor satu. Lalu yang kedua, apa yang menghalangi pertumbuhan kita di dalam Kristus yang kedua? Yang kedua adalah suka dipuji. Roh yang suka dipuji. Ketika kita berbuat baik, berbuat hal yang kebajikan, yaitu kita lakukan bukan karena kita apa? Bukan karena kita menyadari hal itu perlu atau bukan karena kita menyadari bahwa itulah contoh yang diteladankan Yesus. Tapi apa? Kita ingin apa? Supaya dipuji orang. Kita rajin misalnya, katakanlah mungkin kalau kita perluas sedikit, kita rajin melayani sesuai dengan talenta kita, kita ingin apa? Membanggakan diri. Oleh karena itu apa? Kita diminta, biarlah kita rendah hati seperti Yesus. Lalu apa lagi? Oh, sama juga tadi seperti Simpson itu, kelemahan terhadap apa? Hal-hal nafsu, yaitu perzinahan, percabulan, ya. Lalu apa? Nah, ini juga yang kita khawatirkan dari kita yang semakin, terutama kita umat Kristen Advent yang menganggap bahwa kita banyak mempelajari kebenaran Tuhan ini. Jangan sampai apa? Kita menghakimi. Kemudian apalagi penghalang yang lain yang membuat benteng kita bisa jatuh, bisa roboh ya dalam hubungan kita dengan Allah. Kita tidak bisa mengampuni musuh. Kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, tidak bisa memaafkan. Kita tidak bisa menerima apa? Menerima kelemahan orang lain. Nah, ini salah satu yang juga membuat kita apa? Membuat kita gagal. Kita sering sekali menganggap ini remeh.
Kita lakukan segala tugas pelayanan di gereja, dimanapun. Ya, kita berdoa aktif di semua pelayanan. Bahkan kita jalani perjamuan suci. Ya, kita ikut di berbagai ibadah. Tapi kita tidak bisa, Pak. Tidak bisa mengampuni musuh. Lalu apa lagi? Kemarahan. Ya, kemarahan. Boleh marah. Tapi marah yang akhirnya membuat kita apa? Membuat kita berdosa. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit mengancam orang, ya sedikit-sedikit membentak orang lain. Ini akhirnya apa? Akhirnya kita apa? Terhalang hubungan kita dengan Allah. Ini beberapa contoh saya pikir ya yang membuat kita terhalang hubungan kita dekat dengan Allah. Secara ekstrim Yesus menasehatkan di Markus 9 ya di ayat 42 dan seterusnya dikatakan apa? Kalau gara-gara mata kita menyebabkan dosa dicongkellah mata kita. Kalau gara-gara tangan kita berbuat dosa ya potong tangannya. Nah, itu tentu bukan harafiah. Tapi itulah pentingnya. Ya, itulah seriusnya Yesus menganggap seriusnya Yesus menganggap dosa-dosa kesayangan ini ya yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa dan begitu seriusnya dampak dari dosa itu. Karena apa? Karena ketika kita tidak menyadari dampak dari dosa itu, ya kita tidak sadar bahwa hubungan kita jauh dari Allah. Bisa saja seolah-olah kita dekat dengan Allah, seolah-olah kita ada di gereja, seolah-olah kita ada di ibadah. Tetapi ketika penghalang-penghalang yang di atas tadi itu kita pelihara, kita tutup-tutupin, kita tutup-tutupin, tapi pada saat itu kita apa? Kita jauh dari Allah. Pemirsa The Safe Ministry, biarlah kita jadikan ini ya sebagai introspeksi agar benteng pertahanan kita atau benteng dalam hubungan kita dengan Allah itu tetap kuat, tidak roboh atau tidak jebol. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari mengenai hukum. Mengapa? Karena hukum itu menunjukkan dengan jelas apa itu dosa. Oleh karena itu penting untuk mengerti apa itu hukum. Mungkin dari Pak Tobing bisa jelaskan apa itu hukum. Baik, pemirsa The Safe Ministry ada pertanyaan di awal pelajaran kita pada hari ini ditanya, bagaimana kita bisa menjelaskan dan menggambarkan dosa itu kepada orang yang belum mengenal kekristenan, ya, atau mungkin yang bisa saja sudah Kristen tapi sebenarnya belum paham sesungguhnya kekristenan itu. Kita diberi ayat referensi di sini di Roma 3:20 dan 1 Yohanes 3:4. Roma 3:20 mengatakan apa? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Lalu 1 Yohanes 3:4 apa? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pemirsa The Safe Ministry, apa definisi dosa itu? Dosa adalah penyimpangan, ya, penyimpangan atau pelanggaran ya dari hukum Allah. Jadi hal-hal yang menyimpang dari sesuatu yang ideal dari Allah itu disebut dosa, ya. Nah, lalu bagaimana posisinya hukum itu dengan dosa? Hukum itu sifatnya sebagai cermin, ya. Dia memberikan kejelasan, dia sebagai referensi bagi kita. Oh, kita ini sudah seperti apa. Jadi katakan misalnya hukum itu adalah sebuah bingkai cermin. Ya, kita di dalam cermin itu di bingkai, di situ kita akan di-assess, dinilai, dipotret ya. Dipotret apakah ada penyimpangan yang kita lakukan ya. Nah, tetapi jangan salah bahwa bukan hukum yang membawa keselamatan ya, karena dikatakan di Roma 3, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan. Hukum tidak membenarkan ya. Tapi hukum itu referensi saja, acuan ya, sebagai acuan tolok ukur ya, sebagai kita bercermin lah bagaimana saudari Beatrice dan pemirsa ketika hendak hendak katakanlah berdiri di depan cermin melihat penampilan kita yang mana yang kurang. Tapi bukan cermin itu sendiri yang membenarkan kita. Kalaupun kita tahu misalnya kita itu ada yang kurang. Kalau kita juga tidak tidak
membenarkan itu apa tidak memperbaiki tidak juga bisa benar. Nah, tapi dalam konsep dosa, ya dalam konsep hukum dan dosa, kita itu tidak punya kekuatan apapun, ya tidak punya kekuatan apapun untuk bertindak benar, tetapi itu karena apa? Karena kasih Allah saja. Karena kasih karunia Allah saja. Ya, jadi apakah hukum penting? Penting hukum. Ya, jadi jangan ada juga yang beranggapan bahwa oh hukum tidak penting. Hukum itu penting. Dan banyak hukum dan hukum jangan dipersempit hanya kepada 10 perintah. Banyak hukum atau perintah Allah, terutama perintah Yesus. Banyak sekali perintah Yesus ketika dia di dunia. Itu juga semua menjadi hukum bagi kita. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah jangan sampai pemahaman kita terhadap hukum itu menjadi dirusak oleh iblis. Sebenarnya hukum itu kita pakai untuk pelindung saja, pelindung dalam hubungan kita dalam artian sebagai tempat mengaca, sebagai tempat bercermin gitu ya. Jangan sampai dipelintir oleh iblis menjadi legalis. Ya, legalis dalam artian apa? Hukum itu jangan menjadi membuat kita melakukan sesuatu secara terpaksa dalam ketakutan, ya. Tapi kaum legalisme ini menggunakan hukum untuk menghakimin orang lain. Ya, padahal sebenarnya itu untuk apa? Untuk hanya tempat berkaca saja. Ya, jadi jangan sampai fokus kita kepada hukum lalu kita apa? Menghakimi orang lain pakai hukum itu. Tapi hukum itu sangat baik bagi kita untuk mengingatkan, oh iya, saya sudah melenceng. Tapi hukum tidak bisa membenarkan apapun. Sama seperti tadi kita katakan, ketika kita berdiri di depan cermin, ada yang kotor di wajah kita. Ya cermin itu tidak bisa membersihkan apapun. Tapi itu memberikan kesadaran kepada kita. Mengingatkan alarm. Oh, ada yang kotor di pipi kita. Maka apa tindakan kita selanjutnya? Apakah kita akan bersihkan atau kita biarkan? Nah, itu kan bukan hukum yang bertindak. Tetapi kita ya hubungan kita dengan Allah lah yang akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum dan Injil. Sebenarnya apa hubungannya hukum dan Injil? Silakan, Pak Tobing. Baik, pemirsa The Save Ministry. Ya, banyak orang mengira ya pada waktu Yesus datang ke dunia, makanya ada percakapan lalu muncullah satu ayat yang mengatakan apa? Di dalam Matius 5 ayat 17 18 itu, oh, anak manusia datang bukan untuk apa? Meniadakan hukum, tetapi apa? Tetapi menggenapi, ya menggenapi. Artinya hal-hal dahulu di mana banyak hukum-hukum upacara ya yang menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada kematian Yesus, ya kepada pengorbanan Yesus digenapi oleh Yesus. Ya, itu digenapi artinya sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya, yang hal-hal yang berhubungan dengan apa? Dengan kasih karunia Allah. Nah, apa hubungannya hukum hukum dan Injil? Ya, dikatakan bahwa ya, Yesus itu datang sebagai penggenapan dari Injil itu. Apa Injil? Ya, itulah kabar baik. Yaitu lahirnya Yesus, hidup bersama kita, mati dan bangkit kembali. Itulah yang disebut bahwa Yesus itu justru menggenapi hukum. Ya, itu hukum yang berkaitan dengan apa? Hukum yang berkaitan dengan upacara yang melambangkan kematian Yesus. Lalu ketika kita menerima Yesus mati bagi kita, ya ketika kita menerima bahwa pengorbanan Yesus itu adalah untuk menebus kita, ya, maka sebagai orang yang sudah ditebus, kita akan memancarkan karakter-karakter Allah. Karakter Allah itu adalah kasih dan salah satu pesan atau salah satu alat yang menyatakan kasih Allah selain kematian Yesus itu sendiri terpancar dari apa? Terpancar dari hukum-hukum yang Yesus berikan termasuk 10 perintah Allah. Itu adalah cerminan dari karakter Allah. Ya, dan bukan hanya itu saja. Segala perintah kan dikatakan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Segala perintah Yesus, ya bukan hanya yang pernah diperintahkan di dalam 10 perintah seperti kepada orang Israel dahulu, ya 10 perintah itu tetap valid bagi kita ya hingga sekarang. Ya, tetapi bukan hanya itu, banyak perintah Yesus. Ya, bagaimana kita memperhatikan orang-orang miskin, bagaimana Yesus meminta kita agar apa? Dikatakan barang siapa yang telah berbuat baik kepada orang yang hina ini, ya itu sesungguhnya telah mengasihi aku. Nah, ada banyak perintah ya, semua kalau kita selidiki di Alkitab ya, semua perkataan Yesus itu adalah perintah. Nah, kalau bukti kita mengasihi dia, kita akan turutin segala perintah. Tetapi ya, kita menuruti perintah Allah itu bukan supaya kita mengasihi Allah, tetapi bukti bahwa kita, jadi kan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi bukti bahwa kita mengasihi dia, maka kita akan terpancar apa? Terpancar di dalam kehidupan kita. Kita akan sesuai dengan perintah-perintahnya. Ya, kita akan sesuai dengan perintah-perintahnya. Jadi ini yang kita perlu harus pahami. Kita dikatakan begini, ketika kita memahami hukumnya dengan lebih jelas, kasih kita kepada Yesus akan apa? Akan semakin dalam. Bahkan yang lebih penting katanya Pak, menjaga pandangan kita tetap tertuju pada salib dan kematian pengganti Kristus. Jadi jangan sampai ada yang menekankan atau membuat hukum di atas salib. Tetapi ketika kita memberikan pandangan kita yang tertuju kepada salib itu, maka kita akan menyadari, ya kita akan menyadari bahwa kasih Allah begitu besar. Sehingga oleh karena kasih Allah begitu besar, tentu kita pun akan mencerminkan perilaku kasih Allah itu melalui perilaku kita. Dengan apa? Dengan menuruti segala perintah Allah. Ada banyak sekali perintah Allah, ya termasuk mengampuni musuh, ya termasuk kita tidak membeda-bedakan orang, bukan hanya sekedar berpatokan di 10 perintah itu. Oleh karena itu dikatakan Injil itu berjalan beriringan dengan hukum. Jadi Injil dan hukum bukan dua hal yang perlu dipertentangkan, tapi dua hal yang berjalan seiringan. Dikatakan sebanyak apapun kita percaya pada hukum dan pentingnya menuruti hukum itu, kita harus selalu ingat bahwa secara hukum di hadapan Allah, hukum hanya bisa menghukum. Hukum tidak pernah mengampuni, tidak membenarkan, dan tidak menebus. Ini pentingnya. Jadi ini yang kita sering salah, menempatkan seolah-olah hukum di atas semuanya. Ya, bukan. Tapi salib Yesuslah yang membuat kita sadar betapa pentingnya kasih Allah, sehingga kasih Allah itu kita nyatakan melalui hidup kita yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Hukum tidak akan pernah bisa mengampuni, ya. Hukum tidak akan pernah bisa membenarkan. Hukum tidak pernah bisa menebus. Hukum menunjukkan apa? Kenapa kita perlu diampuni, itu ya. Ketika kita bercermin di hadapan hukum, ya ada 10 perintah, ada perintah-perintah Allah yang lain. Ketika Yesus katakan bahwa kita harus mengampuni orang lain misalnya. Lalu kita bercermin di situ, oh, ketika kita bercermin di situ kita menyadari, oh iya, ya, kita menyadari betapa pentingnya mengampuni. Bukan cermin itu yang bisa mengampuni kita, bukan hukum itu, tetapi kita ini menyadari, oh, kita balik kepada apa? Belas kasihan Allah. Karena Allah sudah begitu mengampuni kita, mengapa pentingnya bagi kita mengampuni? Sehingga ketika kita hendak menyimpan kemarahan kita kepada orang lain, kita ingat kepada kasih Allah itu. Sehingga apa? Kita pun apa? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa berperilaku seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Ini yang kita harus pahami bersama-sama. Pelajaran ini menekankan kepada kita, jangan sampai menekankan hukum di atas kasih Allah, tapi kasih Allah lah yang tertinggi dan pengorbanan Allah lah yang tertinggi. Pengorbanan Allah itu ya nyata melalui apa? Melalui sambutan kita, sehingga kita tidak mau bertindak semena-mena. Dari mana kita tahu bertindak semena-mena atau bukan? Dari hukum sebagai cermin tadi itu. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya topik kita adalah mengetahui dan melakukan.
Yang harus kita pahami adalah untuk kita bisa melakukan perintah Allah, kita harus terlebih dahulu mengetahui Allah. Mengapa seperti itu, Pak Tobit? Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengenal Allah? Baik, Saudari Beatrice, pertanyaan yang sangat baik. Kenapa kita harus mengetahui Allah? Ya, kenapa? Apa hubungannya dengan melakukan? Karena jangan sampai begini, sama seperti ilustrasi Yesus ketika dia khotbah di atas bukit, ya. Yesus bilang apa? Tidak semua orang yang berseru, "Oh Tuhan, Tuhan." Ya, tidak semua yang berseru itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena banyak orang yang berseru kepada Tuhan, ya, berseru memanggil Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu siapa yang mereka panggil. Ini juga sekaligus sebenarnya saat itu Yesus menegur orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang setiap hari mereka bergaul dengan Allah, bergaul dengan hukum Taurat dengan baik suci, tetapi mereka tidak paham, tidak menyadari bahwa yang mereka panggil, yang mereka katakan ketika mereka melakukan upacara korban pagi dan petang itu, ya, mereka tidak paham bahwa ada di hadapan mereka sendiri, yaitu Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Jangan sampai kita pemirsa The Save Ministry, kami sebagai panelis, moderator di sini, kita sama-sama menyebut nama Tuhan. Jangan sampai ternyata kita sendiri tidak mengenal Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kita menjadi pelaku-pelaku dari firman? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa di sorga, sementara kita sendiri sebenarnya tidak mengenali sesungguhnya siapa Allah itu? Ya, jangan sampai seperti orang Israel dahulu atau orang Yahudi dulu. Ya, bagaimana mereka merasa bahwa mereka sudah menuruti perintah-perintah Tuhan dengan begitu banyak hukum yang dikenal dan diterapkan di orang Yahudi, di agama Judaism pada saat itu, yang dipraktekkan oleh para ahli Taurat, ya, orang Farisi, imam-imam, tetapi mereka tidak mengenal Yesus, dan akhirnya apa? Mereka juga lah yang menyalibkan Yesus. Pemirsa The Save Ministry, kita harus paham, ya, bahwa kita harus mengenali siapa Allah itu melalui apa? Melalui kehidupan Yesus. Ketika kita benar-benar mendalami kehidupan Yesus, kasih Yesus, kematiannya, dan dia bangkit, ya, disitulah kita apa? Mengenal. Lalu apa yang disebut di sini? Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jangan sampai, ya, kita tidak menyadari benar-benar, oh, bisa saja kita memanggil Allah Bapa, bisa saja kita memanggil Yesus, tapi kita tidak menyadari bahwa keselamatan kita ini adalah karena kasih karunia Yesus yang sudah diutus itu. Jangan sampai kita melakukan hukum secara strict. Ya, hukum 10 kita lakukan secara strict, tapi esensi dari hukum 10 itu di mana sebenarnya? Ya, di mana sebenarnya esensinya adalah Yesus Allah lah yang membawa kita keluar dari Mesir. Ya, lalu Tuhan berikan hukum 10 itu sebagai panduan bagi kita. Jangan sampai kita tiba-tiba masuk kepada kesimpulan kita sangat strict sekali melakukan hukum, tapi kita tidak tahu sebenarnya esensi yang paling mendasar adalah apa? Adalah kematian dan belas kasihan Yesus. Nah, ketika kita menyadari, ya, menyadari bagaimana, ya, kedalaman cinta, kedalaman kasih Allah melalui kematian Yesus, disitulah kita merasakan apa? Kedalaman cinta dan rasa hormat kita kepada Allah. Pemirsa The Safe Ministry, mari ini benar-benar kita renungkan. Apakah kita sesungguhnya sudah mengenal Allah? Apakah kita sesungguhnya sudah menerima bahwa kematian Yesus itulah sebagai Injil satu-satunya, sebagai kabar baik bagi kita? Lalu ketika kita menerima Yesus sebagai Injil itu, sebagai kabar baik, ya, maka bukti penerimaan kita terpancar dari penurutan kita. Jangan sampai kita menurut, ya, menuruti hukum, tapi kita tidak menyadari dalamnya kasih Allah itu. Pemirsa The Shape Ministry, mari kita bangun.
Ya, mari kita bangun dasar kasih kita itu di atas pondasi yang kuat. Apakah pondasi yang kita bangun itu di atas pasir, sehingga ketika datang pencobaan sedikit langsung rubuh, atau di atas batu, yaitu batu karang, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, kita harus benar-benar mendengarkan segala pesan yang disampaikan Yesus dan kita dasarkan kepada apa? Kepada kasih Yesus. Ketika kita benar-benar mendengarkan pesan Yesus, kita akan merasa apa? Tertantang dan kita akan menyadari perlunya berubah. Dan perubahan itu adalah melalui apa? Melalui pertolongan Roh Kudus kepada kita yang Tuhan bisikan, yang Roh Kudus bisikan kepada telinga kita sehingga kita diminta agar apa? Membuka telinga kita lebar-lebar agar hati kita juga siap, ya, agar hati kita juga siap untuk apa? Untuk menerima tuntunan Tuhan melalui blueprint, cetak biru yang Tuhan sudah berikan agar hubungan kita dekat dengan Allah. Di mana cetak biru itu kita dapati? Cetak biru atau blueprint hubungan kita itu bukanlah rahasia. Itu kita dapati melalui apa? Halaman demi halaman di dalam firman Allah. Oleh karena itu, dari awal pelajaran ini kita diingatkan pentingnya kita mempelajari firman Allah, pentingnya kita memiliki hubungan doa yang dekat dengan Allah, pentingnya kita apa? Menyadari perlunya apa? Perlunya ketergantungan kita kepada Allah. Itulah ya yang penting bagi kita. Tidak cukup hanya mengetahui, tapi kita harus melakukan. Tapi tidak mungkin kita bisa melakukan, Saudari Beatrice, kalau kita tidak mengetahui sesungguhnya siapa Allah dan siapa Yesus itu. Demikian pemirsa The Shape Ministry dan Beatrice. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita juga akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran satu minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, dosa itu sangat berbahaya jika kita menganggap enteng. Jika kita bermain-main, ya, lalu kita mendekati pencobaan sama seperti Simpson, maka kita akan apa? Kita akan jatuh ke dalam dosa itu. Dan dampak dari dosa itu sangat luar biasa. Hubungan kita terputus dengan Allah. Ya, hubungan kita terputus dengan Allah. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita apa? Pentingnya bagi kita untuk memiliki hubungan yang kuat ya dengan Allah. Jangan menganggap enteng, tapi menyerahkan hal-hal yang menjadi kelemahan kita yang kita tidak sadari itu merusak benteng pertahanan kita. Dan biarlah kita mengasihi Allah oleh karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Biarlah kita menerima Allah dan juga segala perintahnya. Dan perintah-perintah Allah itu sifatnya adalah apa? Kasih. Perintah-perintah Allah itu bukan beban. Perintah-perintah Allah yang berupa hukum itu adalah acuan, bingkai cermin bagi kita untuk mengukur-ngukur diri kita, untuk berkaca sudah di mana kita, apakah ada masih pelanggaran dan dosa yang masih kita sayang-sayang di dalam hidup kita. Lalu dengan bercermin itu maka kita meminta pertolongan dan kita kembali kepada salib Allah. Ketika kita bercermin kepada hukum, kita kembali bahwa hanya salib Allah lah yang bisa membenarkan, membersihkan kita dari dosa itu. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, hukum yang diberikan kepada Allah, ya, jangan kita salah pahami. Jangan kita anggap itu menjadi jalan kebenaran bagi kita. Jangan kita anggap itu yang membenarkan kita. Bukan. Tapi itu adalah cerminan. Cara Allah membuat kita supaya kita sadar. Tapi jangan juga cermin itu kita pakai sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Jangan kita mengandalkan cermin itu. Jangan kita buat cermin itu menjadi beban bagi kita, menjadi sesuatu yang legalis, sehingga kita lupa bahwa dasar dari semuanya adalah apa? Salib Kristus. Dengan salib Kristus kita menyadari keberdosaan kita. Dosa itu kita bisa semakin kenali ketika kita bercermin kepada hukum, kepada segala perintah yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, marilah kita kembali kepada salib Allah, sehingga kita diberikan Tuhan untuk apa? Untuk kemampuan bercermin dan kesanggupan untuk mengoreksi hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah ketika kita bercermin di perintah-perintah Allah itu. Demikian pemirsa The Safe Ministry, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pemirsa The Safe Ministry dan terima kasih kepada panelis. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan penurutan hukum dan juga pengetahuan akan Injil Tuhan.
Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, melalui pelajaran ini Engkau menyadarkan kami betapa bahayanya dosa itu. Betapa merusak hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya melalui salib Yesus, melalui karakter-Mu yang Engkau sudah tunjukkan di dalam kehidupan-Mu dan dalam kematian-Mu, dan juga melalui cerminan kasih, yaitu perintah-perintah Allah, agar kami kiranya Tuhan boleh mengerti, mengenali Engkau, menyadari diri kami sangat berdosa Tuhan, sehingga kami kembali datang ke salib, agar salib-Mu sajalah yang membersihkan kami dari dosa. Salib-Mu sajalah yang memberikan pengampunan kepada kami. Salib-Mu sajalah yang membenarkan kami Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk perintah-perintah hukum yang Tuhan berikan kepada kami, agar Engkau memberikan standar, memberikan pengingat, agar kami kembali bercermin kepada salib yang Tuhan sudah berikan, sehingga ketika kami menyadari kesalahan kami, kami datang memohon ampun, memohon kekuatan, memohon di dalam kaki Yesus, di salib Yesus, sehingga Tuhan yang membenarkan kami. Memberkati pemirsa The Safe Ministry dan kami semuanya Tuhan, agar kami boleh Engkau benarkan di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji Tuhan atas pelajaran yang baru saja kita pelajari. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam, Tuhan memberkati.